Silakan untuk pemerintah dipersilakan untuk mengobrol. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Suara ulun terdengar? Terdengar Bu? Terdengar. Assalamualaikum Jelas, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua Bapak Ibu calon guru penggerak. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Fasilitator kita, Bapak Hamzah SPD MPDI, dan seluruh Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 5 yang berbahagia. Alhamdulillah, puji Tuhan, hari ini kita panjatkan bersama-sama karena kita dapat melaksanakan presentasi diskusi kelompok pada ruang kolaborasi konsep. Kami sebagai kelompok 1, sebagai penyaji terakhir pada hari ini, mudah-mudahan kegiatan kita dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, kami dari kelompok 1, sebelumnya kita perkenalkan dulu. Kita dari kelompok 1 itu terdiri dari Bapak Muhammad Yusuf sebagai ketua kelompok kami, dan Ibu Nur Madina sebagai pemateri kita pada hari ini, dan saya sendiri bertugas sebagai moderator sekaligus notulen pada hari ini. Baik, Ibu Nur Madina akan menyampaikan presentasi kami yang bertema kegiatan berbasis kekuatan nilai dan peran guru penggerak. Kepada Ibu Nur Madina, waktu dan tempat kami silakan. Sebentar nggih. Baik. Sebentar ya. Apa sudah terlihat? Ada Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga yang tak terhingga kepada teman-teman serta Bapak fasilitator kita yang luar biasa, Bapak Hamzah. Izinkan saya Nurma Ira Madina dari kelompok 1 bersama Bapak Muhammad Yusuf dan Ibu Arya Andayani untuk memaparkan diskusi mandiri modul 1.2 tentang peran dan nilai guru. Pakai sepeda ke pasar Sabtu, sampai di sana membeli buahku ini. Izinkan saya dari kelompok 1 akan presentasi pada sore hari ini. Silakan tepuk tangan Bapak Ibu. Biar meriah ya, biar terakhir. Ya, lanjut kelompok 1 terdiri dari saya, Ibu Nurma Ira Madina, Bapak Muhammad Yusuf, dan Ibu Arya Andayani. Nah, nilai dan peran guru penggerak. Berdasarkan pengalaman kami, ada beberapa kegiatan yang berbasis kekuatan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Apa saja? Menurut Pak Yusuf, pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana kita selalu mengutamakan kepentingan murid untuk memberdayakan aset dirinya dengan suasana belajar yang menyenangkan, dengan memberikan kebebasan menuangkan idenya dan tema untuk berdiskusi bersama kelompoknya tentang hal apa saja yang terjadi di sekitar mereka. Menurut Ibu Arya Andayani, nilai-nilai guru penggerak adalah berpihak pada siswa yang telah membantu saya dalam memberikan pelayanan terbaik untuk siswa saya di sekolah, menyediakan kebutuhan murid, dan berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran, menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan bagi siswa dengan belajar sambil bermain, membuat mereka merasa senang mengikuti pembelajaran PAI. Lanjut, menurut saya sendiri, begitu juga dengan berpihak pada murid, guru lebih fokus dalam menciptakan suasana belajar yang dapat membuat anak-anak merasa kompeten, merasa saling terhubung, dan merasa nyaman saling terikat. Hal ini membuat seorang guru menjadi lebih inovatif, memanfaatkan teknologi dan lingkungan alam sekitar, sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik, anak-anak senang dan antusias dalam kegiatannya.
Nah, Sudah kegiatan masuk, yang ya? dilakukan Sudah oleh masuk Bapak Muhammad Yusuf yaitu yang pertama pembelajaran sesuai haknya, yang kedua memberikan waktu istirahat yang cukup, 3 guru berusaha belajar hal baru, 4 guru senantiasa introspeksi diri, 5 banyak belajar dari pengalaman, 6 sadar akan kekurangan masing-masing, 7 bertukar pikiran, 8 percaya dan menghargai, 9 bergotong royong, 10 saling mendukung. Ambil HP Bapak pakai merekam dulu. Lanjut, menurut Ada Ibu kalau dibawa ke Arya jalan Andayani, HP-nya. yang pertama mendorong Soalnya kepemimpinan siswa paketnya dalam di sini. kelas, yang kedua menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, 3 pembelajaran yang berinovasi dan Sudah ada bermakna, SMS-nya. 4 menggunakan media pembelajaran yang menarik dan interaktif, 5 Oke, pakaian bawa HP-nya. membangkitkan minat siswa dalam belajar, 6 mendorong siswa berpikir kritis dan kreatif, 7 memotivasi siswa untuk bekerja sama aktif dalam belajar, 8 memotivasi guru seniora dalam meningkatkan kompetensi mereka, 9 berbagi pengalaman dengan sesama guru, 10 membangun komunitas efektif dalam komunitas belajar PAI. Komunikasi. Menurut saya sendiri, memberikan pengajaran IT bagi rekan-rekan yang belum paham atau belum bisa penggunaan IT. Kedua, berkolaborasi dengan wali murid dalam pembelajaran karena pendidikan di TK harus sering berkoordinasi dengan wali murid. Yang ketiga, memberikan pembiasaan dan karakter baik serta menjadi suri tauladan untuk anak-anak. Mendorong rasa inisiatif, empati anak agar lebih sering muncul dengan memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak untuk bisa masuk ke dalam jiwa anak. Memberikan pembiasaan bercerita tentang apa yang anak-anak rasakan di waktu awal kegiatan, saat waktu tertentu, ataupun saat akhir kegiatan. Yang keenam, memimpin kegiatan rapat guru dan wali murid. Yang ketujuh, menggunakan media pembelajaran yang menarik dan interaktif dengan IT. 8, memanfaatkan lingkungan sekitar untuk media pembelajaran berbasis alam dan budaya. Yang 9, memimpin dan melaksanakan perubahan kurikulum Merdeka Belajar. Yang ke-10, belajar sambil bermain dan bermain sambil belajar, seperti itu. Ini saya pernah membuat aplikasi Book Creator untuk mengenalkan benda-benda langit kepada murid di TK saya. Satu nilai yang sesuai dengan satu peran guru penggerak yang kelompok kami pilih dalam upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki oleh masing-masing rekan dalam kelompok. Yaitu nih ada tadi sudah ya Pak, jadi kami berkesimpulan ketiga ini artinya berpusat kepada anak itu yang kami pilih. Nah ini surat terima kasih dan apresiatif untuk rekan calon guru penggerak. Ini dari Pak Yusuf kepada saya. Salam dan bahagia, kami sangat senang berbagi dan berkolaborasi denganmu. Kau memberi teladan buat kami agar konsisten dengan tanggung jawab. Sesibuk apapun selalu memberikan motivasi buat kami. Kau bagaikan asesor yang selalu membimbing. Terima kasih, kau calon guru penggerak yang luar biasa. Salam hormat kami, salam guru penggerak. Surat dari Ibu Arya kepada Pak Yusuf ya. Salam dan bahagia. Terima kasih, kami sangat bangga dan bahagia bisa mengenalmu. Kami bangga dan bahagia bisa belajar bersamamu dalam satu tim kelompok yang solid. Kamu menjadi inspirasi bagi kami dalam mengerjakan tugas CPG ini dengan penuh tanggung jawab. Salam hormat, salam guru penggerak. Ini surat saya untuk Ibu Arya. Salam dan bahagia. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu yang selama ini bukan hanya sekedar teman, tetapi lebih dari itu yaitu sahabat. Karena Ibu mau berbagi ilmu, sharing, pendapat, dan tukar pikiran dan tanggap, serta mau merespon saya selama ini. Semoga ke depan jalinan ini terus berlanjut, saling berbagi informasi untuk kebaikan dan keberhasilan kita bersama sebagai guru penggerak.
Salam hormat kami, salam guru penggerak. Dan ini dari kelompok kami, kelompok 1, surat dan apresiasi untuk Bapak fasilitator kita yang luar biasa, Bapak Hamzah. Salam dan bahagia, kami sangat senang mengenal Bapak dan kami ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktu dan berbagi ilmu pada kegiatan guru penggerak. Kami hanya bisa berdoa semoga kebaikan Pak Hamzah diberikan pahala yang berlimpah, dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda, dan selalu diberikan sehat lahir dan batin. Semoga ilmu yang diberikan dapat kami laksanakan dan kami terapkan dengan sebaik-baiknya. Salam hormat kami, salam guru penggerak. Pantun untuk sore hari ini, pantun terakhir ya. Pagi-pagi minum teh hangat, teh hangatnya manis terasa. Ayo kita terus semangat agar jadi guru penggerak yang luar biasa. Tangan. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menampilkan lagi poster yang sudah kami buat. Oke, kami hentikan dulu. Ini ada membuat poster. Nah, ini poster kami Bapak Ibu. Hasil karya kami bertiga. Ini adalah nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai yang dimiliki guru penggerak: mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, berkolaborasi dengan semua pihak, mengembangkan diri dan orang lain, memiliki kematangan moral, emosi, dan spiritual, merencanakan, menjalankan, dan merefleksikan pembelajaran, mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, salam guru penggerak, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, itulah tadi presentasi dari kelompok kami yang isinya berkenaan dengan nilai dan peran guru penggerak. Begitu juga apresiasi kami terhadap masing-masing kelompok dan juga apresiasi terhadap fasilitator kita Bapak Hamzah. Kemudian setelah kelompok nantinya akan kita refleksi, kita revisi apa yang akan diperbaiki. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kami akan buka maksudnya untuk tanya jawab, sesi tanya jawab dan memberi tanggapan kepada kelompok 2 dan kelompok 3. Silahkan untuk raise hand to us, kami persilahkan. Cukup sudah. Ya. Silahkan Bapak Ketut Suwarna. Kami persilahkan. Terima kasih. Bapak. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin bisa terdengar Ibu? Terdengar. Bu Arya? Jelas. Terdengar Pak. Jelas. Oke, mungkin di sini terkait dengan kelompok 1 yang sangat luar biasa, selalu menginspirasi, tampil beda ya. Ya apa namanya, ada seorang ibu asesor kita di sini ya, Bu Norma Ramadina, yang selalu memberi motivasi melalui pantun-pantun apa namanya ya. Kalau di TK itu mungkin setiap hari Ibu pantun ya. Yang sangat luar biasa. Kalau nanti saya dikasih waktu, mungkin saya nari nanti di sini ya, biar bisa ada kolaborasi sama Pak Armando nyanyi nanti ya. Saya itu Pak bisa. Sangat luar biasa. Terima kasih kelompok 1. Bukan karya bagus Pak. Terkait dengan yang dipaparkan dari kelompok 1 memang sudah sangat luar biasa ya. Jadi masing-masing anggota kelompok memberikan
10 apa namanya tadi Pak Bu Irma, yang 10 tadi, masing-masing 10 tadi? 10 kegiatan. 10 dari kegiatan yang diterapkan. 10 yang mengandung Diterapkan 10 kegiatan daripada nilai-nilai yang berpusat pada anak tadi, ya. Pak. Jadi masing-masing sudah bagus, luar biasa, tiga orang sudah memaparkan masing-masing 10. Nah, jadi 10 yang seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan hal-hal yang sudah disampaikan itu memang sudah mencerminkan bahwa ke-30 hal itu pasti arahnya ke berpihak kepada siswa. Jadi seperti itu. Tepatnya di sini mungkin kita sharing, artinya apakah nanti yang ke-10 tersebut bisa dilaksanakan secara fleksibel kah, atau harus dia konsisten mungkin Bapak Ibu, atau juga bisa secara bersamaan seperti itu. Jadi gimana caranya kita selaku seorang pendidik untuk menerapkan hal-hal tersebut yang pian sampaikan tadi mungkin ya. Nah, terkait dengan Pak Yusuf, Bu Irma, sama Bu Arya tadi. Jadi gimana cara penerapannya? Apakah secara fleksibel kita mengikuti sesuai dengan keadaan, ataukah dia harus memang wajib seperti itu, atau seperti kita gimana bagusnya seperti itu. Kemudian yang kedua Pak Ibu, terkait dengan yang telah disampaikan, kemana arahnya, untuk apakah ada tujuannya ke arah pelajar Pancasila di situ Pak Ibu. Nah, kalau memang itu arahnya ke pelajar Pancasila dan Merdeka Belajar, penerapannya seperti apa, arahnya yang ke sana yang pian sampaikan 30 poin tadi gitu. Mungkin di situ mungkin ada sedikit penekanan Pak Ibu. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir, surat tanggapan Bapak Ibu. Surat tanggapan tersebut kalau kami memang yang tidak tahu atau seperti apa, yang tugas nomor 2 itu apakah setelah terputus lah. Kenapa nih? Apa Zai? Aduh. Apa Zai? Ampun Mama Zai. Ini kenapa nih, ampun dulu nah. Saya ke sana ininya Pak. Ke sana dulu. Aduh, kenapa nah, ampun Mama terputus nah. Kepala lu juga ada masuk. Apa nah? Ulun terputus terus nah, jaringan ulun nah. Pada masuk. Ada masuk apanya? Paketnya. Terus ini dong. Apa masuk paketnya sini? Lain tadi. Lain. Ya apa ini, aku nak ada kau konekam. Kayak apa maka presentasi kan? Astagfirullahaladzim, kayak apa nih? Aduh, tak keluar ulun lah. Kayak apa nih? Nah iya, angga udah mau nah, mama nah. Ini kegerang kisahnya. Ya apa ini? Astagfirullahaladzim, isi di mana? Nah, kayak apa ini? Tersebut apa? Kami jalan aku ya. Ya, perjalanan kan. Iya, cara mungkin ngarasin ke bawah. Ayo. Astagfirullahaladzim, nah terputus isi ini ya Pak. Kenapa? Kamu nutup jaringan apa? Astagfirullahaladzim. Ini. Dia juga kan mengenai anak mati, dia sudah HP anu laptopnya nah. Nah iya, ampun tak keluar. Sampai itu aja.
Keluar dulu. Aduh, rupanya Ibu Arya terputus koneksinya ya. Mohon maaf Bapak Ibu, lagi. Mungkin Ibu Ari. Mohon maaf Bapak Ibu, tiba-tiba mati laptopnya. Terputus. Ini tadi terpakai ini tadi. Bisa keluar rumah. Apa lu makan Bu? Nggak bisa, laptopnya nggak mau sama sekali. Ibu Aryanya terlempar Pak. Laptopnya nggak mau kena, servernya nggak mau. Nggak bisa, terlempar. Kemudian yang ketiga itu apa? Pertanyaan ketiga mungkin Pak Ketut apa tadi? Oh, terkait dengan surat itu, apakah memang masuk materi di sini atau di luar materi nanti kita sampaikan atau penunjuk dari siapa gitu, emang ada seperti itu gitu, atau di poin kan ada di tugas nomor 2 kan itu Pak ya? Iya, betul. Benar-benar. Apakah itu memang dimasukkan dalam instruksi masuk ke dalam materi ini atau seperti apa gitu? Sebenarnya ya Pak, kami membaca nih kan ada izin menjawab nggih. Jadi di dalam LMS itu diskusi pembuatan karya. Jadi tugas pertama membuat karya poster bagaimana saya dapat berkontribusi dalam merancang satu kegiatan yang sesuai dengan satu peran guru penggerak. Makanya tadi kan kami itu sebenarnya ya rancangan kami nih, poin-poin kami yang mau kita lakukan untuk berpusat kepada anak, ada 10 poin. Nah, jadi kami sampaikan itu tadi. Usai kerja kelompok, berarti kan kerja kelompok Pak, bukan presentasi, pemikiran kami ya. Usai kerja kelompok, berarti kan kelompok kami nih, usai kerja kelompok, siapa satu orang rekan dalam kelompok saya di ruang kolaborasi, menurut saya sudah memiliki satu nilai yang masih perlu dikembangkan. Apakah nilai itu, mengapa itu penting, tuliskan dalam bentuk surat. Nah, pemikiran kami tadi, karena ini bentuknya usai kerja kelompok, pemikiran kan bukan usai presentasi
kira-kira gitu. Jadi dipikir penilaian ruang kolaborasi menunjukkan nilai-nilai yang dimiliki anggota kelompok. Makanya kami kalau ingin nilainya apa ya, nilainya 4 berarti mampu menunjukkan nilai yang dimiliki semua anggota kelompok. Nah, jadi kan nilainya Pak Yusuf, nilainya saya, nilainya Bu Arya kan sudah saya sampaikan. Memberi gambaran singkat kegiatan yang jelas. Nah, tadi sudah kami paparkan 10 tadi dan fokus untuk menguatkan satu nilai yang dipilih. Ya kan, kami pilih tadi berfokus pada anak. Bahasa yang digunakan mudah dipahami, teks presentasi singkat namun padat dengan informasi. Menggunakan 2 sampai nah itu saja sih Pak. Jadi ya mohon nanti pencerahannya pada Bapak Hamzah karena pemikiran kami usai kerja kelompok. Jadi kemarin mikir juga apa maksudnya usai kerja kelompok nih, usai diskusi, apa maksudnya usai presentasi. Itu Pak. Jadi kan agak bingung juga. Nah, jadi kami langsung saja membuat ya buat posternya, ya buat apa pemikirannya tadi, ya buat kegiatan-kegiatan yang akan kami rancang untuk berbasis kepada berfokus pada anak tadi dan sekalian bikin suratnya seperti itu Pak. Tapi bagus juga sih Pak kalau suratnya itu diperlihatkan kan, biar dia tahu. Kalau di LMS takutnya nggak dibaca. Itu saja sih Pak. Inge, terima kasih. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, mungkin bisa lanjut aja. Ya, mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu tadi kendala teknis, trouble pada laptop. Jadi selanjutnya Bapak Ketut Arta ya, Pak Kade Arta, kami persilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih Ibu Arya dan kelompok 1 yang tadi sudah luar biasa ya mempresentasi kelompoknya. Dengan tidak mengurangi rasa hormat dalam saja menarik tadi penyampaian dari Ibu Nurma selaku presenter ya, yang menyampaikan hasil kerja kelompoknya dan bahkan seperti yang direspon oleh Pak Suwarna sudah sampai ke tahapan refleksi, yaitu membuat surat. Barangkali Bu Nurma ini sudah apa namanya tenang dengan masa lalu, masa-masa pada saat menulis surat gitu, sehingga hal itu tetap dalam kesempatan kali ini. Namun di sini saya melihat di ruang kolaborasi ini ada sesuatu keunikan yang memang masing-masing ditampilkan oleh kelompok. Barangkali keunikan-keunikan inilah yang nanti bisa saling kita lengkapi. Oh, lebihnya di mana, mungkin hal-hal apa yang mungkin bisa kita pelajari, kita ambil dari kelompok-kelompok yang lain. Nah, menanggapi dan menyampaikan pertanyaan, mungkin barangkali bahwa secara keseluruhan memang saya melihat dari presentasi kita di kelompok itu muaranya, nilai-nilai yang dikembangkan adalah keberpihakan kita kepada murid. Namun saya masih banyak melihat bahwa keberpihakan kita terhadap murid ini hanya masih terbatas di ruang kelas, yaitu masih banyak mengandalkan di proses pembelajaran. Sementara saya sendiri berpikir bahwa keberpihakan kita terhadap murid ini sebenarnya mungkin tidak hanya di sana, tetapi juga menyangkut hal-hal yang lain, entah itu berupa kebijakan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan suasana pembelajaran sebelum pembelajaran itu dilaksanakan. Nah, pertanyaan saya barangkali, adakah hal-hal mungkin yang dapat dilakukan yang menunjukkan keberpihakan kita kepada murid selain apa yang kita lakukan di dalam kelas tadi? Adakah hal-hal yang lain yang menunjukkan keberpihakan kita sebagai pendidik yang ada di luar kelas, tentunya di luar kelas, lain yang di dalam. Tadi itu mungkin bisa ditangkap ya Ibu Arya ya, iya. Kelompok 1 ya. Bisa Pak, bisa. Mungkin cukup, terima kasih. Kelompok 1.
Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Kadek Arta atas tanggapannya dan pertanyaannya tadi. Bahwasanya sama, kita semua satu bertemakan dengan bermuara berpihak kepada murid. Adakah hal-hal yang lain yang dapat dilakukan kita sebagai pendidik yang berpihak kepada murid yang dilakukan di luar kelas? Mungkin seperti itu ya Pak Kadek Arta ya pertanyaannya. Oke, betul Ya. Ibu Miriam. Baik, terima kasih kepada Bapak Yusuf. Kami persilahkan untuk menanggapi. Dan pertanyaannya, mungkin salah satu contoh yang bisa kita terapkan ini menurut saya, itu pembelajaran di luar kelas yang bisa berpihak kepada siswa itu adalah kita mengajak siswa itu belajar dengan lingkungan alam secara langsung. Misalkan di dalam pembelajaran kalau di SMP mata pelajaran itu bisa menggunakan pelajaran IPA, kalau di sekolah dasar itu tematik mempelajari tentang alam. Nah, di mana anak-anak diajak keluar kelas untuk mengenal atau melihat langsung benda-benda atau tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita untuk mempelajari ciri-cirinya. Di situ ada daun, misalkan ada daunnya, pohon itu terdiri dari apa, daun, batang, dan lain sebagainya. Siswa itu bisa melihat langsung keluar, kita bawa ke alam, misalkan di sekolah kita, di belakang sekolah atau di samping ada berbagai tumbuh-tumbuhan yang bisa diperhatikan. Kemudian setelah memperhatikan tumbuh-tumbuhan tersebut dan lihat mendiskusikannya di sana di bawah pohon itu, misalkan di bawah pohon yang rindang itu, seperti kemarin yang ditampilkan oleh punya Pak Ketut belajar di luar kelas. Jadi mereka selain belajar di luar kelas, mereka juga bisa melihat langsung apa yang ada di sekitarnya, kemudian bisa mendiskusikannya langsung di sana bersama-sama dengan teman-teman, kemudian bisa menyimpulkan bersama apa saja yang ada di lingkungan mereka itu. Kemudian bisa juga kalau di pembelajaran olahraga, misalkan ini kan olahraga, itu kan kalau olahraga ini kan kalau sekedar teori saja di dalam kelas itu tidak mungkin. Jadi otomatis anak kita bawa keluar bermain, misalkan dalam teori bermain bola, kalau kita terus memberikan teori saja di dalam kelas, tidak mungkin pembelajaran itu bisa tercapai, sehingga kita harus bawa ke luar kelas. Dan agar lebih mendekatkan ke siswa, kita bawa langsung ke lapangan bola yang ada di sekitar sekolah. Nah, mungkin itu saja bisa yang saya sampaikan, atau ada tambahan dari Ibu Nurma atau Ibu Arya. Baik Pak, sedikit menambahkan dari saya. Adakah hal yang lain? Hal yang lain artinya kita melakukan perubahan. Kadek Arta tadi kan kebijakan. Nah, kebetulan kemarin kan kepala sekolah saya kemarin ikut pelatihan implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Nah, di dalam kurikulum itu Pak, sekarang kalau kami di TK, kalau dulu kan tema itu ya 17, terus hampir sama tema itu. Tema awal diri sendiri, nanti lingkungan, terus lanjut sampai ke minggu ke-17. Nah, yang kurikulum Merdeka ini dia memang 17 minggu tetap, cuman sekolah dibebaskan memilih tema yang sesuai dengan lingkungan sekitarnya, dan anak itu dalam tanda kutip itu harus pembelajarannya itu keluar seperti itu. Misal ingin mengenalkan huruf atau angka, tidak lagi menggunakan pensil, tidak lagi menggunakan buku. Nah, jadi buku dan pensil tidak digunakan, tapi menggunakan media. Jadi guru mengajak anak mengambil kerikil sebanyak mungkin, terus dicuci,
dalam satu hari itu mungkin itu aja kegiatannya Pak. Nah nanti bisa disambung lagi dengan kegiatan yang kedua, mencat kerikil tadi. Setelah dicat, kegiatan selanjutnya lagi menyusun dari kerikil tersebut, misalnya nama anak, seperti itu. Jadi tidak ada lagi pensil, buku, maksudnya seperti itu Pak. Jadi kalau dibaca kemarin itu intinya, nah itu kan sudah menunjukkan nih Pak, berpihak kepada anak, kurikulum merdeka ini tadi. Ya jadi pas banget kita pas mau tahun ajaran baru, banyak sih Pak yang bagus banget intinya ya kurikulum ini tadi. Cuman memang saya tidak tidak membacanya secara fokus karena pas masih ada kegiatan mau kami rancang. Intinya kegiatan kurikulum tersebut itu nanti akan mempermudah kita. Jadi kita ini tidak hanya guru penggerak aja, tapi ternyata pemerintah juga sudah memberikan kemudahan itu berupa kurikulum tadi Pak. Jadi saya sangat senang sekali nih kepala sekolah saya ikut. Jadi kan mempermudah saya juga. Ya Allah. Oke Pak, terima kasih. Begitu itu saja Pak yang saya sampaikan. Baik Bapak Ibu, sedikit menambahkan yang disampaikan Ibu Nur Madinah tentang Merdeka Belajar. Kemarin kita pelajaran tentang PAI. Tadi kan Bapak di luar, bagaimana kita sebagai guru melakukan sebuah perubahan yang tadinya di dalam kemudian keluar. Saya kemarin pelajaran 11 berkenaan dengan zikir doa setelah sholat, memang menggunakan media, tidak menggunakan buku sama sekali. Saya menggunakan media karton, membuat suatu ular tangga, Pak. Ular tangga berkenaan dengan materi dan belajarnya di luar. Itulah salah satu bentuk kita mengajar Merdeka Belajar sehingga anak merasa senang dan nyaman. Baik Bapak Ibu, kita simpulkan hari ini dari kelompok kita, hasil diskusi kita bersama, bahwasanya guru penggerak, implementasi dari nilai-nilai, peran dan guru penggerak itu bertujuan untuk mewujudkan profil Pancasila sebagai wujud Merdeka Belajar, sebagai visi sekolah yang berpihak kepada murid. Tujuan ini tentu saja untuk mengembangkan pendidik ke arah yang lebih baik lagi, dimulai dari pembiasaan yang dilakukan di kelas sehingga berubah menjadi pembiasaan di luar kelas, di mana guru menuntun untuk memberi peran aktif murid dalam proses pembelajaran sehingga menghasilkan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Mungkin itu saja Bapak Ibu presentasi dari kelompok kami pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sekalian kelompok 1, 2, dan 3. Kita bersyukur bahwa hari ini saya tidak perlu lagi melakukan penguatan-penguatan, melakukan refleksi karena sudah kuat. Karena ini saya katakan satu yang dipaparkan si kelompok sama tapi berbeda ya katakan pada tadi. Saya juga bersyukur bahwa saya berada di tengah kelompok 11 ini guru-guru dan sudah kelihatan ini bukan hanya pembelajaran di masa depan, pendidikan ini lebih jauh lagi ya, mungkin ada calon pemimpin di Tarabumbu nanti ke depan dan menjadi calon-calon pemimpin untuk masa depan anak kita sebagai generasi ini jaringan ulun ini pelanjut. putus terus lah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait dengan tadi refleksi, saya pikir tidak ada masalah untuk yang kelompok 1 tadi sudah memperlihatkan apresiasi ke salah satu temannya masing-masing. Kalau itu dianggap bahwa dia mengapresiasi pada selesai kelompok kecil kemarin, tidak ada masalah. Begitu juga temannya belum untuk menyampaikan refleksi, apresiasi ke kelompok setelah virtual sesi kedua ini, tidak ada masalah. Apalagi kita sekarang berada di Merdeka Belajar. Merdeka. Bapak sekalian,
saya ingin berbagi sedikit sebelum kita tutup hari ini. Kenapa sih dengan jaringan? Bapak sekalian, terkait dengan kenapa ini jaringan ini? Astagfirullahaladzim. saya coba bagi dulu screen-nya sebelum kita keluar dari ruangan ini. Bapak sekalian, hanya sekedar mengingatkan terkait dengan tugas-tugas kita yang sudah kita selesaikan untuk mengupload karya diskusinya di ruang kolaborasi sesi 1, kemudian untuk sesi keduanya, kemudian menyelesaikan tugas juga lisan merespon unggahan sebelum waktu yang telah ditentukan, kemudian kita nanti akan foto bersama Bapak sekalian. Bapak sekalian, saya ingin sampaikan bahwa apa yang kita sudah lalui sudah 2 modul, yaitu 1-2, modul 1-2 dan modul 1-1, yang tentunya saling terkait tadi, bahwa kita masih berada di naungan filosofi daripada KHD, kemudian nilai dan peran guru penggerak yang Bapak Ibu sudah paparkan dengan baik tadi, dengan rinci, dan tentunya saling menguatkan antara kelompok 1, 2, dan 3. Jadi Bapak sekalian, saya berterima kasih. Saya merasa bersyukur. Kenapa? Saya tidak perlu lagi melakukan penguatan-penguatan atau refleksi karena sudah pikir sudah cukup. Kemudian saya juga bersyukur. Kenapa? Saya berada di tengah-tengah guru-guru hebat, ya. Walaupun sangat sibuk seperti yang dibicarakan di Sorna, banyak sekali kegiatan, tapi tetap punya rasa tanggung jawab tinggi untuk menyaksikan tugas-tugasnya. Saya sudah sampaikan bahwa kita memang seperti itu. Kenapa? Karena ini masih panjang perjalanan, baru kita masih awal, dan kita baru kurang lebih 2 minggu bersama Bapak sekalian. Dan saya sampaikan bahwa ya berbahagialah, tidak perlu kita terlalu tertekan dengan tugas-tugas, tapi tetap punya rasa tanggung jawab tinggi untuk menyelesaikan. Dan saya juga mohon maaf jika Bapak sekalian saya selalu mengirimkan ya pesan-pesan untuk kenapa? Karena pada saat saya juga melakukan tugas saya sebagai fasilitator, mengecek satu persatu di LSMS itu, ya saya punya kewajiban tanggung jawab untuk menyampaikan Bapak sekalian. Sehingga janganlah bosan-bosan untuk membaca apa yang kami sampaikan melalui LMS maupun melalui grup kelompok 11 di WA. Ya, tentunya kita saling mengingatkan, saling mendorong, saling kolaborasi untuk satu kemajuan, keberhasilan, ya, perkembangan, ya. Dan calon-calon pemimpin, saya katakan bukannya pemimpin pembelajaran, pemimpin di komunitas, tapi mungkin nanti menjadi pemimpin, ya, menjadi kepala dinas atau bupati, ya. Sejak ini ada calon-calon semua ini, para kemudian di kelompok 11 ini hebat-hebat semua. Saya termasuk bahwa kita semua bersyukur Kemendikbud sudah Bapak dipilih sebagai memang yang terbaik, dan tidak salah, saya katakan tidak salah. Sebagai gambaran ini, seperti yang ini gambaran guru di Tanah Bumbu ini, sangat saya apresiasi Bapak sekalian, tampil dengan baik, ya, meyakinkan, dan kita bisa menyaksikan tepat waktu. Barangkali Bapak sekalian, pertemuan kita hari ini, saya juga mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan atau tidak terfasilitasi dengan baik pada kegiatan-kegiatan dari awal sampai hari ini. Begitu juga saya terima kasih atas kerjasama Bapak sekalian, bisa saling mensupport satu sama lain, saling mengingatkan, dan saya yakin bahwa ke depan kita akan lebih bagus lagi, ya, lebih inovasi lagi, ya. Tentunya harapan-harapan kita itu, dan Bapak sekalian saya ingatkan untuk menyimpan segala sesuatu yang Bapak Ibu lakukan sebagai portofolio calon guru penggerak, ya, apalagi nanti dalam bentuk file atau video atau seperti tadi PTT-nya, ya, supaya disimpan sebagai portofolio. Barangkali Bapak sekalian seperti itu, kita sudah mendekati maghrib ini. Saya ucapkan alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf juga Pak, tadi terlambat.